Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, tanpa kita rasa bersalah. Tapi hal itu dapat menghambat berkat. Hal itu dapat menutup pintu mujizat dan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan yang paling berbahaya, kita berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa saja. Hari ini Tuhan berkata, "Anakku, jangan lakukan ini lagi." Sebelum kita lebih jauh dalam firman Tuhan atau renungan pagi ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang pagi ini, kami buka hati kami, berbicaralah Tuhan, tegur kami, ubahlah kami, jangan biarkan kami pulang, jangan biarkan kami dalam kondisi yang sama sebelum kami mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan di channel Oase Inspirasi. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 30. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya, ada sesuatu dalam hidup kita yang bisa membuat Tuhan sedih. Bukan karena Tuhan lemah, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Saudaraku, banyak orang berkata, "Tuhan, kenapa hidup saya berat? Tuhan, kenapa doa saya belum dijawab?" Tetapi jarang orang berkata, "Tuhan, apa yang harus saya berhenti lakukan?" Hari ini, Tuhan tidak hanya menghibur saudara dan saya, tetapi Tuhan menegur. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Jangan pelihara dosa. Ibrani 10 ayat 26 berkata, "Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu." Saudaraku, dosa yang paling berbahaya bukan dosa yang kita tidak tahu, tapi dosa yang kita tahu dan tetap kita lakukan. Itu bukan jatuh, itu keputusan. Seperti orang yang tahu api itu panas, tapi tetap memasukkan tangannya ke dalam api, lalu berkata, "Kenapa saya terbakar?" Saudara, itu bukan kecelakaan. Itu adalah pilihan. Dosa yang dipelihara dapat menghancurkan hidup. Dosa yang disimpan dapat menutup berkat. Dan dosa yang diulang menjauhkan kita dari Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, berhenti, jangan lakukan itu lagi. Poin yang kedua, jangan keraskan hati. Ibrani pasal 3 ayat 15 berkata, pada hari ini
Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, Tuhan sudah berbicara berkali-kali lewat firman, lewat khotbah, lewat hidup. Tapi kita berkata, nanti saja Tuhan. Seperti alarm pagi sudah berbunyi, kita tekan snooze, bunyi lagi, tekan lagi, sampai akhirnya terlambat. Saudara, banyak orang terlambat bukan karena Tuhan tidak bicara, tapi karena mereka terus menunda-nunda. Ketaatan yang ditunda sama dengan ketidaktaatan. Tahu tapi tidak lakukan sama dengan dosa. Hari ini kalau Tuhan bicara, jangan tunda. Poin yang ketiga, jangan tinggalkan doa. Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Saudara, doa itu bukan kewajiban. Doa itu hubungan. Seperti hubungan suami istri. Kalau tidak pernah komunikasi, apa yang terjadi? Jauh, dingin, tidak ada hubungan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau tidak ada doa, tidak ada kedekatan, tidak ada kekuatan. Kapan saudara terakhir berdoa sungguh-sungguh? Atau hanya doa cepat sebelum makan? Saudara, tanpa doa kita bisa lemah. Tanpa doa kita mudah jatuh. Poin yang keempat, jangan mengandalkan diri sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal pasal 3 ayat 5. Saudara, masalah banyak orang bukan kurang kemampuan, tetapi terlalu percaya diri. Seperti seorang menyetir tanpa GPS, merasa tahu jalan, tapi pada akhirnya tersesat. Saudaraku, hidup tanpa Tuhan sama dengan tersesat. Keputusan tanpa Tuhan sama dengan bahaya. Libatkanlah Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Libatkanlah Tuhan dalam pekerjaanmu. Libatkan Tuhan dalam keluargamu. Libatkan Tuhan dalam masa depan. Poin yang kelima, jangan suam-suam kuku. Wahyu pasal 3 ayat 16 berkata, karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Saudara, ini yang paling berbahaya. Tidak jahat, tapi tidak sungguh-sungguh. Seperti air hangat, tidak segar, tidak menyegarkan, membuat orang ingin memuntahkan. Saudara, Tuhan tidak cari yang sempurna. Tuhan cari yang sungguh-sungguh. Kalau firman hari ini kena, itu bukan kebetulan. Itu Tuhan berbicara. Itu Tuhan sedang mengetuk hatimu, dan itu Tuhan sedang memanggilmu kembali. Dan Tuhan berkata, anakku, berhenti, jangan lakukan itu lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang hancur. Kami sadar kami sering tahu, tetapi tetap lakukan. Kami sering dengar, tapi tidak mau berubah. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau berubah. Kami mau tinggalkan dosa. Kami mau hidup benar. Tolong kami Tuhan,
kami tidak kuat sendiri. Berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang baru. Mulai hari ini, kami tidak mau hidup sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara yang lemah dikuatkan, yang jatuh dipulihkan, yang terikat dilepaskan. Apa yang selama ini menghambat hidupmu, hari ini dipatahkan dalam nama Yesus. Pintu yang tertutup dibukakan, air mata diganti sukacita. Mulai hari ini, hidupmu berubah, hidupmu dipulihkan, dan hidupmu dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Yang mau berubah katakan amin, dan yang siap hidup benar katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau renungan pagi hari ini memberkati saudara, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.